Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini temanya adalah jangan lari dari tanggung jawab dong. Wah, semangat banget kalau lagi ngomongin kayak gini. Semangat kalau udah tanggung jawab ya. Iya dong, harus semangat dong. Ada tayangan lagi nih jamaah nih. Viral video kakek pemulung dianiaya karena dituduh mencuri. Kita lihat tayangannya jamaah, silahkan. Dalam video yang diunggah pada Selasa 26 Oktober 2021 kemarin oleh akun @erwinmoron_official diduga terjadi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Dikutip dari Tribun Jawa.id, menurut video yang beredar nampak seorang kakek yang mengenakan kaos coklat duduk di sebuah bangku panjang dikelilingi sejumlah orang. Namun tidak hanya diintimidasi, kakek tersebut juga mendapatkan kekerasan fisik. Ada beberapa kali kontak fisik dalam video tersebut yang membuat si kakek tersungkur ke lantai. Dan tak sedikit juga beberapa warga ikut menenangkan situasi. Hingga saat ini unggahan tersebut sudah mendapatkan 575 komentar. Astagfirullahalazim. Kalau bisa jangan main hakim sendiri lah ya jamaah yang ada di rumah ya. Apalagi ternyata ini kasusnya adalah kesalahpahaman nih, fitnah gitu. Si kakek ini ternyata bermaksud untuk mengamankan tasnya itu gitu. Tapi malah dituduh mencuri. Ya Allah, kasihan banget. Tapi alhamdulillahnya sekarang mendapatkan rezeki dari donasi-donasi warga sekitar. Kita bisa bicara mengenai masalah pencurian dulu nih. Ustadz Maulana. Iya. Bentuk pertanggungjawabannya seperti apa sih untuk mencuri? Apakah itu ada kadar-kadarnya? Misalnya kalau mencurinya sedikit ya tanggung jawabnya sedikit. Atau besar tanggung jawabnya besar gitu. Nah aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Iya. Baik, makasih banyak Mas Sony. Pertanyaannya bagus sekali Bunda dan Ustaz Sam. Baik dan baik. Saya katakan kata baik karena harus menenangkan. Jangan langsung main hakim sendiri. Ketika melihat kasus pencuri sebesar apapun pasti ada hukumannya. Dan orang yang melakukannya harus mempertanggungjawabkannya. Dan mohon maaf tanpa melukai perasaan. Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab pernah kejadian tidak potong tangan. Padahal hukum Islam potong tangan. Kenapa? Karena di zaman itu ada masa di mana betul-betul paceklik, betul-betul sangat butuh. Sehingga dipenjarakan. Ingat ya, mencuri pakai potong tangan dalam Islam memang ada. Dan ada tahapannya, ada ukurannya, ada kadarnya. Betul tadi kata Mas Sony, besar kecilnya. Bahkan kalau sudah melakukan sekali yang dipotong ini. Habis itu disilang ke kiri kaki. Ya Allah. Habis itu kanan, habis itu kiri. Dan ada besarannya. Ukurannya 1/3 dinar dan sebagainya. Tapi ada baiknya kita ikuti tahapan ini. Karena kita berada di negara hukum dan itu ada aturannya. Ada persidangan. Dan tetap kita praduga tak bersalah. Coba kalau kita lihat tadi kasus tadi. Sebenarnya tujuannya hanya untuk mengamankan. Tahu-tahu dikira mencuri. Ada nama tuduhan. Disinilah butuhnya adanya pengadilan dan sebagainya. Maka kasus pencuri betul ada pertanggungjawaban. Lalu apa ada kadarnya? Iya ada. Maka tahapan yang dilakukan ada 3. Yang pertama dimaafkan dulu lah. Lihat, coba usahain dulu, klarifikasi. Nah, kenapa bisa. Contoh ada orang yang mencuri singkong. Tapi ternyata buat kebutuhannya. Sehingga alhamdulillah diminta kehalalannya. Bahkan ada kisah yang sangat menarik. Yakni kisah sosok orang yang memakan buah apel yang ada di sungai. Terus dia cari siapa pemiliknya. Justru tidak dihukum. Hukumannya apa? Karena kau telah mencuri apel saya, memakan apel saya. Kau akan kunikahkan dengan anak perempuanku yang buta, yang tuli, yang lumpuh dan bisu. Kaget anak laki. Sebesar itukah hukumannya? Tahu nggak hukumannya? Karena kejujurannya itu mengantarkan ternyata wanita cantik yang tidak pernah melihat haram, tidak pernah berbicara gibah, tidak pernah melangkah di tempat yang maksiat, tidak pernah melakukan dosa. Dan dia berkata, ini bukan yang wanita yang kau maksud. Kata bapaknya, itu anakku. Butanya itu karena tidak pernah melihat yang haram. Ya Allah. Wah, artinya diberi maaf. Karena adanya kejujuran. Yang kedua, dipenjarakan sebagai jalur untuk mengamankan. Jadi ingat, tidak semua orang di penjara itu bersalah.
Ya. Bisa jadi untuk diamankan dari amukan massa. Ya. Bisa jadi untuk mencari pengadilan. Bahkan ada orang sesudah melakukan perbuatan, dia datang sendiri melaporkan dirinya. Saya melakukan ini. Kenapa? Untuk mengamankan dirinya. Bahkan ada orang di masa itu dikejar-kejar sama warga. Dia justru mencari polisi. Polisi, tangkap. Mencari keamanan. Barulah terakhir dilakukan hukuman potong tangan. Hukum potong tangan ini sebenarnya untuk efek jerah dan sebagainya. Biar tidak melakukan lagi ya Ustadz ya. Ya, yang paling jelas kalau apapun yang kita lakukan bertobat dan tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Dan minta yang namanya mencuri itu berarti ada mengambil hak orang, berarti harus mengembalikan dulu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk Iya, penjelasannya. iya. Di sini kita belajar untuk tidak main hakim sendiri ya. Tidak main hakim Takutnya sendiri. jadi salah paham gitu. Makanya butuh klarifikasi seperti yang Ustadz Maulana sebutkan tadi. Ambil, tangkap, jelaskan apa maksudnya. Kalau memang bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selesaikan. Baru tahu setelah itu hukumannya apa gitu ya. Kalau ternyata betul. bersalah, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Iya. Kita lanjutkan lagi jamaah, ada artikel lagi nih. Suami di Bandung aniaya istrinya lalu sebar videonya. Nih artikelnya nih, aku bacain ada di belakang aku ya. Bandung, kekerasan terhadap perempuan kembali terjadi. Kali ini seorang istri di Bandung diduga menjadi korban penyiksaan keji sang suami. Aksi dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT di Bandung viral di media sosial. Pelaku diduga menganiaya istrinya dan mengancam video penganiayaan disebar di medsos. Kasus itu viral usai akun Twitter @soyeon menceritakan perilaku seorang pria berinisial B. Pelaku disebut mengirimkan video penganiayaan istrinya dalam keadaan nauzubillah min dzalik telanjang bulat ke grup WhatsApp komite sekolah anaknya. Ya Allah. Pelaku diketahui mengontrak sebuah rumah di Panyelukan, Kota Bandung. Ya Allah. Makanya penting banget kita belajar bertanggung jawab supaya hal ini tidak terjadi gitu. Aku mau lanjut lagi nih nanya sama Ustadz Syam mengenai hukum kisos tadi nih Ustadz Wah, Syam yang subhanallah. sebelumnya. Menarik sekali kalau Ustadz Syam bilang kan ada untuk dalam syariat Islam ya diberlakukan itu pembunuhan, ada pembunuhan juga tapi bukan oleh anggota keluarganya, oleh hukum yang berlaku di negara atau daerah tersebut ya. Kalau misalnya mengenai membuat orang cacat gitu Ustadz Syam. Penganiayaan. Penganiayaan itu boleh dibalas juga apa enggak? Ini kan banyak yang terjadi di Indonesia adalah main hakim sendiri itu juga kan. Mungkin itu termasuk juga enggak sih? Nah aku mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi kembali guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Ba'da an aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. Maka Al-Quran mengatakan tentang hukum kisos ini di surah Al-Ma'idah ayat 45. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi, yakni nyawa dibayar nyawa. Wal aina bil aini, mata dibayar mata. Wal anfa bil anfi, hidung dibayar hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dibayar telinga. Was sinna bis sinni, gigi dibalas gigi, dibayar gigi. Subhanallah. Wal juruha qisas. Maka ternyata Islam sangat adil dalam memberikan hukum bagi seseorang yang telah membunuh orang lain dan juga yakni menganiaya orang lain. Jadi kalau pertanyaannya apakah hanya berlaku bagi yang menghilangkan nyawa? Juga berlaku bagi pelaku penganiayaan. Karena sebenarnya orang menghilangkan penglihatan orang lain itu sangat besar, subhanallah. Iya. Orang menghilangkan, merusak fungsi daripada penglihatan orang lain itu adalah merusak dirinya. Itu adalah merusak diri orang lain. Mungkin mata itu dipakai untuk membaca Al-Quran. Gara-gara ada orang jahat yang menganiayanya, menghilangkan fungsi penglihatannya, orang ini tidak bisa lagi melihat Al-Quran. Mata bisa dipakai yakni jalur untuk semakin bertakwa kepada Allah. Ada orang yang menghilangkannya, orang jahat yang menghilangkan fungsi mata tersebut. Maka ini juga dihukum oleh agama kita. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam itu ada qisas, ada diyat, ada kafarat.
Kisos itu adalah hukuman setimpal, hukuman seimbang bagi pelaku siapa? Dalam fikih disebutkan pelaku pembunuhan, tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan tadi. Subhanallah. Maka tidak bolehnya seseorang yakni main hakim sendiri. Karena bukan Anda seorang penegak hukum. Di dalam Islam pun tidak sembarangan yang menjadi algojo tadi. Tidak sembarangan yang memberikan hukuman tadi. Maka subhanallah hikmah yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bukan karena Allah ingin mengeksekusi, bukan. Bukan karena agama kita ingin menghabiskan kejahatan ini. Tapi apa? Untuk menunjukkan jalan bahwa sangat berharganya nyawa manusia. Sangat berharganya apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda tidak punya hak untuk mengambil hak tersebut daripada orang lain. Mengambil daripada orang lain. Maka gigi pun dibalas gigi, subhanallah. Ini Islam detail banget ya. Mata dibalas mata. Kenapa mata? Mata ini bisa dipakai untuk bertakwa kepada Allah. Ya. Hidung, kenapa hidung pun sampai dimasukkan dalam ayat ini saking pentingnya. Karena hidung bisa dipakai bernafas, subhanallah. Hidung itu untuk bernafas, untuk estetika, subhanallah. Telinga dipakai mendengarkan Al-Quran. Lalu ada orang yang menganiayanya, menghilangkan fungsi pendengaran. Apalagi, bahkan gigi pun, subhanallah. Kenapa gigi? Karena ternyata senyum itu sedekah. Bayangin orang kalau dihilangin giginya. Saya, Kenapa Ustaz? saya dulu kan ngajar-ngajar Iya. anak-anak. Ratusan anak-anak saya ngajar di masjid. Iya. Tahu nggak pekerjaan saya tuh selalu cabutin gigi anak-anak yang goyang. Otek. Oh itu Ya, beda dia datang, Ustaz. dia datang. Oh dia datang. Goyang, cabut, bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada anak, itu giginya tidak ada gantinya lagi. Saya di depan lagi. Bukan gigi susu. Bukan lagi gigi Nah, susu. terus? Sampai sekarang sudah punya anak lagi nonton dia. Ya Allah, jadi Hilang gimana, Sat? giginya satu. Minta maaf. Sejak saat itu aku tidak mau lagi cabut gigi. Terus gimana tuh kalau kayak gitu Ustaz Syam? Kalau kayak gitu, Nah. maka kalau dikatakan ada hukum kisos, tapi ada yang lebih utama daripada hukum kisos. Apa itu? Jikalau korban memaafkan pelaku. Saya kira gigi saya mau dicabut juga Enggak satu. ya. Berarti kalau korban memaafkan udah gak berlaku ya? Udah nggak Kalau korban berlaku. dendam gimana? Pengen Kalau lu balas? korban tidak bisa, korban harus dibayar Tetap yakni aja sesuai dengan dendanya. Dendanya ya tetap harus ada dari pihak berwajib ya. Ustaz Maulana aman ya. Masya Allah. Baik terima kasih Ustaz Syam untuk Iya, penjelasannya. sama-sama. Sangat menarik sekali. Kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Siap-siap Pak Jokowi sama Bu Iriana kan nonton. Waduh. Ini harus bagus. Jangan-jangan Ibu Riana ngirim pertanyaan. Ini juga. nggak tahu ya. Bisa jadi. Ya suaranya yang bagus ya. Siap ya. Jamaah kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, Bapak Ibu bagus kan suara guru-guru saya, Masya Allah. Yuk pertanyaan pertama aku bacain ya dari Dwi Indra Rohmiati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, sehat selalu untuk semua yang ada di sini. Mohon izin bertanya Ustadz Syam, oh langsung Ustadz Syam nih ditembak nih. Apabila istri kerja di LN, luar negeri ya mungkin maksudnya, dan suami kerja di rumah, apakah tetap bertanggung jawab ngasih nafkah lahir walaupun itu sedikit? Karena saya takut kelak di akhirat suami dimintai pertanggungjawaban atas nafkah. Mohon pencerahannya, syukron, wassalamualaikum Ustadz Syam. Tabi bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dhu sa'atan min sa'ati wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Kalimat daripada ayat ini mengatakan wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang ditakar rezekinya, lagi disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya lebih banyak penghasilan istrinya daripada suaminya, lagi ditakar dia rezekinya, tetap dia falyunfiq mimma atahullah, tetap wajib untuk memberikan nafkah dari apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi kalau pertanyaannya suami istrinya lebih banyak gajinya Ustaz karena dia ada di luar negeri, maka suami tetap bertanggung jawab untuk memberikan nafkah. Kecuali sang istri mengatakan begini, saya ikhlas mas, saya ridho, engkau uang tersebut engkau tabung saja karena untuk sehari-hari saya di sini saya sudah cukup, gitu untuk tabungan kita bersama, maka itu diperbolehkan. Tapi tetap wajib memberikan nafkah bagi suami meskipun penghasilan istrinya jauh lebih besar daripada suaminya karena Allah yang memerintahkannya. Falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberikan beban itu kecuali dengan orang itu emang sanggup. Maksudnya dia mengambil tanggung jawab, dia mestinya harus bertanggung jawab. Apalagi karena Allah yang memerintahkannya. Allah yang memerintahkannya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Syam. Siap. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum Ustadz, mohon disamarkan identitasku. Saya mau nanya kalau suami yang suka mengungkit pemberian nafkah,
untuk anak istrinya. Apa hukumnya? Dan suamiku suka ngadu ke keluarganya, menjelekkan istrinya. Bahkan suamiku suka mengeluarkan kata-kata nyuruh pergi ke aku dan anakku. Bahkan saya sudah hampir 2 bulan ini diserahin ke kakak saya. Astaga. Tapi anak-anak tidak mau kami pisah. Mohon untuk solusinya. Thanks katanya. Masya Allah. Aduh. Ustazah Lulung kayaknya ini harus dijawab melalui tausiah nih Ustazah Lulung. Oh, tausiah Mengenai kita rumah nih. tangga Iya. sebagai seorang ibu, seorang istri. Riwet banget ya. Oh, ya, mohon penjelasannya Kehidupan. Ustazah Lulung. Ya mohon izin Kak Sony, ya juga Ustadz, ya Allah. Jamaah. Ye. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Ini dia nih, ribet banget nih namanya kehidupan ya. Di dunia ini ada hitam dan putih. Ada yang baik, ada yang kagak baik. Lagu siapa Ada. itu? Siapa aja terserah ya. Improv. Jemaah, jadi kalau sebagai seorang suami udah mengasih tapi ngungkit udah gitu ngejelek-jelekin. Kalau di dalam Al-Quran dinyatakan qaulum ma'rufun khairum min shadaqatin yatba'uha aza. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada kamu memberi istrimu, memberi sedekah, memberi nafkah kepada anakmu. Tapi diungkit-ungkit, udah gitu nyakitin hati si penerimanya. Ini istri loh. Ini anak loh, masa diungkit-ungkit dulu aja kan ya. Waktu mau ngelamarnya, waktu pengen nikahinnya. Ya Allah, dalam artian dirinya dibagus-bagusin, istri bagus-bagusin. Ini udah menjadi milik, kenapa jadi diungkit? Ingat, perkataan yang baik itu lebih baik. Ini udah mengasih ngungkit, perkataannya juga jelek, ngejelek-jelekin istri kepada keluarga. Coba gimana gak hancur hatinya. Nah, dalam hal ini sebagai seorang suami, menjadi suatu dosa atau zolim. Karena apa? Sudah mengurangi hak istri. Udah mah diomelin, udah mah gak disayang, gak dikasih nafkah. Coba. Padahal ketika kita yang namanya berantem pun atau bertengkar dengan istri, itu jangan sampai orang luar tahu. Ini masa semuanya tahu. Nah, kita balik kepada Al-Quran. Jika terjadi yang namanya sikoko bainahuma, yaitu apa sikok pertengkaran atau konflik antara keduanya, maka harus hadapkan keluarga laki dan keluarga perempuan. Nah ini istri itu bersabar boleh, tapi tetap berusaha. Karena apa? Maklumin, mungkin dia lagi capek suaminya, mungkin memang kita juga lagi capek. Karena kan nikah ibadah, nggak ada ibadah yang mulus. Di mana-mana ibadah pasti ada gangguannya. Kita udu aja ada gangguannya, tiba-tiba buang angin. Kita udu aja gangguannya, tiba-tiba air habis, ya enggak? Iya. Apalagi nikah seumur hidup. Ya Allah. Jadi tolong, dengan kita yang namanya beribadah nikah ini bertambah kebaikan bukan bertambah dosa. Ngobrol dong, ngobrol. Karena apa? Dalam surat An-Nisa ayat 148, nggak cuman perempuan yang bisa cuek sama suami. Ternyata suami juga bisa cuek sama istri. Apa cueknya? Udah kamu pergi sana. Kita juga dicariin. Udah biarin aja. Mendingan kita yang telepon kayak apa kayak ngomong. Jangan kayak gitu dong mas. Jelek-jelek kan ini adalah istrimu. Jelek-jelek ini adalah anakmu. Anak sampai akhirat. Nah, jadi kalau seorang suami yang nusyus atau cuek, maka panggil keluarga lagi, panggil keluarga perempuan yang memang dipercaya, yang bijaksana. Begitu, ngobrol deh. Gimana sih, ini kan nikah ini kita kan gak cuma di dunia doang, sampai di akhirat. Segala diomongin, kalau emang kamu emang kekurangan yang namanya biaya, yaudah yuk aku bantuin deh mas, kita kerja bareng-bareng. Jangan kayak begitu dong, ini udah mah digituin, dipulangin, kagak disusulin. Tahu gak perempuan itu misalnya diusir atau apa, yaudah aku pergi. Ya. Itu dia berharap pengen disusul. Ini kadang-kadang kita pergi, terus dia nengok. Susul Iya. dong, begitu. Itu pengalaman. Ini kagak ngerti-ngerti. Itu pengalaman. Ternyata gak disusul-susul. Kagak disusul-susul, kesel dia. Keselnya numpuk pemirsa. Maka sebagai seorang laki-laki, ayo kita sama-sama. Ini adalah ibadah, mudah-mudahan bisa antil jannah. Gitu nih, makanya kalau orang kayak begitu tuh ya, ini ngapain jadi ngelamun nih. Ekor nih, lah kenapa Sony ngelamun? Sedih. Kok sedih? Masih banyak orang gak bertanggung jawab. Astagfirullah. Lari dari kesalahan. Kan nyakitin hati orang. Ya Allah, gimana nih? Sabar ya Son. Gak bisa aku sabar. Don't cry, don't be shy. Kamu ganteng-ganteng kalau nggak sedih. Aku beneran ganteng. Iya iyalah. Gantengan mana sama Pak Yudi? Gantengan suami saya. Ah, ya udah sedih lagi kalau Untuk gitu. lebih jelasnya nanti kita lanjut Oh, iya, setelah iya, yang iya, satu iya. ini. Ya udah deh, jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Sabar ya. Iya. Lanjutan setelah ini ya. Jangan kemana-mana.